Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap karyawan karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, khususnya para kasih. Berdoa kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang pada pagi ini masih berkenan memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar dunia fana ini, masih bisa bicara, bergerak dan sebagainya. Oleh karena itu tentu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan rahmat salam akan melimpah kepada para baginda yang termasuk kita sekalian. Sebelum kita teruskan, mari kita buka bacaan pagi ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bahas tentang tayamum. Kalau kemarin hal-hal yang diharapkan bagi orang yang tidak punya wudu, orang yang junub, orang yang haid maupun nifas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tayamum. Kita melihat banyak sekali orang yang salah dalam melaksanakan tayamum. Kita melihat ketika musim haji ini, nampak sekali banyak orang yang ke tanah suci tapi tayamum nggak ngerti. Oleh karena itu kita sampaikan hal-hal yang menyebabkan kita boleh tayamum terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darni amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Asbabut tayammumi utawi pira-pira sebab tayammum iku salah satu ana telu. Fatul ma'i nyatane suwiji kesepen banyu utawa ora ana banyu. Wal maradu lan loro. Loro cara ngriki napa loro? Riang. Loro kok karene dua nggih. Wal maradu lan sakit. Wal ihtiyaju lan butuh ilahi maring banyu. Li aksi hayawanin krana ngelake hewan muhtaramin kang den mulyakake syarat. Jadi sebab tayamum cuma ada 3. Yang pertama faktul ma, memang tidak ada air. Yang kedua sakit. Sakitnya aja cuma ada 3 ini. Kalau hanya panas dingin kok tayamum nggak boleh. Panunan gatal tayamum nggak boleh. Sakit yang boleh tayamum itu yang pertama, menurut dokter, kalau terkena air akan bertambah parah penyakitnya. Yang kedua, jika terkena air akan hilang fungsi anggota badan atau akan mengalami kelumpuhan. Dan yang ketiga, kalau sampai terkena air akan menyebabkan kematian. Hanya 3 ini sakit yang boleh tayamum. Kalau panas masih boleh pakai air hangat karena wudhu dengan air hangat itu boleh. Lu katanya makruh, ya makruh tapi kan tetap sah. Makruh itu saja kalau tanpa sebab. Kalau ada sebab kedinginan, ya nggak makruh. Kalau pakai air dingin saja berani, kok kemudian pakai air hangat, lah itu makruh. Kemudian yang ketiga, kita punya air cuma sedikit, sementara di sekeliling atau di sekitar kita ada hewan yang kehausan, sing cengep-cengep arep mati. Tetapi hewan yang dimuliakan syarat, maka air sedikit itu kita kasihkan
hewan yang dimuliakan syara dan kita boleh tayamum. Itu kalau air cuma jadi pas banget ke wudu, tapi ada hewan yang sangat kehausan. Kemudian di sini dijelaskan kalau menyebutkan hewan yang dimuliakan syara kan begitu banyaknya, maka yang disebut di sini kebalikannya. Ghairul muhtarami sittatun, termasuk hewan yang tidak dimuliakan syara itu ada 6. Tarikus sholati, nyatane siji wong kang ninggal sholat. Jadi wong sing tukang ninggal sholat niku dianggap kewan bae sing ora dimulyakna syara. Masih mending anjing daripada wong sing ninggal sembahyang. Niki. Wazanil muhsanu, lan wong kang zina muhson. Zina muhson itu sudah punya pasangan resmi yang sah. Nah, isi enggak pengen nyicipi ya menduan liyane. Ini namanya zina muhson. Ini juga termasuk hewan yang tidak dimuliakan syara. Wal murtadu, dan orang murtad. Wal kafiru, dan orang kafir. Tapi al harbiyu, kang merangi. Kalau orang kafir yang tidak memusuhi itu masih dimuliakan syara. Kita punya tetangga non muslim tapi baik banget dengan kita, maka kalau dia lagi kehausan sengap-sengap sementara kita mau wudhu dan air cuma sedikit, maka kita kasihkan air itu ke tetangga non muslim yang hidup damai dengan kita. Wal kalbu, lan asu al akur kang galak. Asu mau sing galak, berarti asu sing ora galak termasuk dimuliakan. Artinya kalau ada anjing cengat-cengat, anjing sing mboten galak, kita mau wudhu, airnya cuma sedikit, maka kita kasihkan anjing tadi. Wal khinziru, sing nomor 6, kewan sing ora dimulyakna syara niku celeng atau babi. Tanpa ada bel-bel sing galak, mboten nek asu isi sing galak, berarti ada sing ora galak masih dimuliakan syara. Inilah hal-hal yang memperbolehkan kita melaksanakan tayamum. Nah, yang sering kita lihat itu ketika haji, ketika tawaf batal, terus sering banget takut, dan jenengan lagi tawaf, terus batal wudune kepripun? Tayamum. Lah tayamum pripun? Ngemek gegere sing tengah jengih. Nah, ini sudah ada 2 kesalahan. Sebab diperbolehkannya tayamum saja tidak ada di situ, karena betul nonton karena sesekan betul nonton. Anaknya yang orang banyu meriang, ada air cuma sedikit, sementara ada makhluk Allah yang kehausan. Kalau memaksakan diri ya berarti tetap tidak sah tayamumnya. Kalau tayamumnya tidak sah ya berarti tawafnya tidak sah, tawafnya tidak sah ya hajinya tidak sah. Kemudian yang kesalahan yang kedua, ngemek gegere teng ngarepe. Dia ngersing nang ngarepe kenal wonge dewek, ngersing nang ngarepe wong landal nembung kepriwe. Padahal kan ngemek gegere wong kan harus izin yang punya geger. Kalau enggak ya sama dengan gosok. Ya, gosok kan termasuk juga haram. Gosok ini termasuk haram. Tetapi banyak orang yang nggak ngerti gosok. Gosok niku nganggo orang nyilih, orang ngomong, itu namanya gosok. Yang sering itu malah di masjid orang gosok, nganggo sepatu, anak sandal jepit teles, nah orang nembung tenggu mawon, niku gosok. Sholatnya sah, ya karena tidak ada persyaratan sholat harus syarat sahnya sholat tidak boleh gosok, enggak. Tapi kalau masalah diterimanya, itu akan menghalangi, karena Allah itu zat yang suci, tidak akan mau menerima ibadah hambanya yang disertai hal yang tidak suci. La sedelan ikih, nggak boleh gosok itu termasuk haram hukumnya. Kemudian berikutnya, ini ada yang mau ditanyakan, yang menyebabkan tayamum, betul ya? Ya harus kena banget lah. Berikutnya, karena besok hari Sabtu adalah Yaum Asyura, apa saja yang bisa kita lakukan pada hari Asyura? Jadi banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan pada hari Sabtu besok.
disebutkan bahwa Rasulullah SAW iftarada Rasulullah SAW ala Bani Israel sauma yaumin fis sanah wa huwa yaum Asyura. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum Bani Israel puasa setahun itu hanya sehari, yaitu yaum Asyura. Wa yaumul asyir minal Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian kanjeng Nabi dawuh fasuhu padha puasa sira kabeh ana ing tanggal 10 Muharram. Wa wasi ala iyadikum lan gawe kajembaran kanggo keluarga fihi ana ing tanggal 10 Muharram. Fa innahum man wasa ala yalihi wa ahli mimali wa sa'alahu alaihi sa'ir sanati. Karena panjenengan gawe bong-bong keluarga pada hari itu. Istilahnya apa nggih wong Jawa nggih? Mayoran apa nggih? Ya mangan enak lah. Kon mangan enak sekeluarga nih. Ya biasa deh, tapi jenengan deh yang surana sing enak wis biasa mangan enak sih. Ya, nek sing biasane tahu tempe ngoten ya. Kon tuku sate apa ayam bakar, ayam penyet dan sebagainya. Kalau minta jangan makan di luar, makan di dalam aja lah, sehari makan di luar. Masuk angin makan di dalam aja, jangan makan di luar. Terserahlah. Sing penting bobo. Makan di mana saja monggo. Sing penting ya patut ya. Ya, sing penting patut. Bobo kabeh. Tapi kan ini tanggal 10 kan puasa, maka ya makannya berarti sahur. Ya, atau pada maghrib. Sahur masuk keluyuran bareng Purwokerto. Ya pada maghrib sih membentuk tanggal 10. Tapi diniati sih kita beli makanannya itu ya sebelum maghrib lah. Berarti orang tadi gue berkeluyuran makan di luar orang tadi ya, menyediakannya di rumah aja. Nah mama tuku panganan sing enak. Aku si daftar masih juga. Bukannya di luar bukan sahurnya, nggak ada sahur bersama. Bukannya di luar ya saru malah bukannya di luar. Lagi temen-temennya tuh ya. Udah saya teruskan. Terserah kamu jelaskan dimanapun monggo. Sakar pedang-pedang. Hari itu adalah hari sangat istimewa. Maka Allah benar-benar ngobrol gandaran pada Yaum Asyura. Apa saja sih kejadian pada Yaum Asyura? Antara lain adalah taballahu fi ala Adama fa asba Sufyan. Kanjeng Nabi Adam diterima tobatnya tanggal 10 Muharram. Kalau diampuni dosanya tanggal 1 Dzulhijjah. Diterima tobatnya Nabi Adam itu tanggal 10 Muharram. Wa rafa'a fi Idris makanan aliyah. Nabi Idris diangkat ke langit, munggah surga, menuju surga. Itu peristiwa juga tanggal 10 Muharram. Karena dulu pernah minta presiden nang surga. Ternyata betai por sebab surga itu memang panggonan yang sangat nyaman. Yang tidak ada derita sedikit pun, tidak ada nggak enak sedikit pun, semua sudut itu nyaman dipandang, baunya wangi. Tidak ada bau tidak enak di surga. Termasuk mangke ya kelek, silit, barang wangi kabeh. Ada nang donya kan boten meksa ayu-ayune wong nang donya sugih pol yakin sedelat bae mesti selite mampu. Tapi kalau di sana karena memang tidak ada bau tidak enak. Surga. Jangan bisa kalau mau lebih detail tentang cerita tentang surga, beli saja kitab Daqaiqul Akhbar. Di sana sangat lengkap cerita tentang surga, termasuk seluruh bangunan surga batane tok emas. Batane ahli surga itu emas. Semelarat-melarat ahli surga tetap batane dari emas. Ini keramiknya dari mutiara yang sangat mahal harganya. Ini cerita surga ada ditangkap di kitab Daqaiqul Akhbar. Nabi Idris
mlebu swarga kon metu kon malaikat Jibril wong sing ndampingi malaikat Jibril sandale dikerekaken. Malaikat Jibril bisa rekekan lawan metu. Kula sandale kantun bali malih. Akhirnya tidak mau keluar saking betah. Tetapi yang paling kuat adalah Nabi Idris tetap disuruh keluar karena belum masanya untuk dihuni surga. Ini ada dua pendapat. Kemudian akhraja Nuhan min as-safinah, Nabi Nuh setelah berbulan-bulan berlayar niki medune tanggal 10 Muharram. Ini kan sampai panjang banget waktunya. Sing pada manut Nabi Nuh kon pada munggah maring perahu nemen gedene bot, kewan juga sepasang-pasang. Nah, itu termasuk ceritanya asu karo kucing man ada di situ. Jadi Nabi Nuh memberi pengumuman tidak boleh ada yang bersetubuh. Nah, tapi orang suwe asu ra kuat. Nah, sekaya gituan konangan kucing dilapurna karo Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh anapa cek dikosi segawon mau kados niku kok. Apa ya mungkin wong kula kerdo. Akhirnya ditimbali. Asu kok kaya kowe nggih. Wis demot tenan. Long pun boten betah banget kok kebelete ora lumrah. Ya wis jamane maning. Sampai 3 kali konangan kucing terus akhirnya kesu. Asu tadi kesu, tadi nyempatane karo kucing awas cing. Kok ngapur-ngapur yang tak sepatane yang kaya kowe kabeh wong padha ngerti mulane kucing anggar anu kan begar-begar niku jane disepatane asu asli. Lho ning anak kisah nyata orang ngarang. Iya. Artinya kan hadisnya ada barang siapa yang sering mengungkapkan kejelekan orang lain nanti kan di akhirat akan diweleh-welehaken di depan para makhluk. Mulane nggak bisa nutupi alane, tapi yang ngendikan isi Allah. Aja alano dedeng-deng Kemudian berikutnya adalah Wanat Ibrahim dan Nabi Ibrahim selamat dari api yang menyala-nyala. Dia bungtin Raja Namrud, jan ora panas ora kobong. Apa mengisi kobong panas baik betul. Jangan bisa sakit nih menganggo ayat ya naru kuni baratau wasalaman ala Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim nalika geni dinyalakan Gusti Allah kan ngendikane nang geni ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Geni aja panas ya mungkin. Maka secara tauhid api itu tidak punya kekuatan untuk membakar. Walaupun kertas garing kering, kalau kita meyakini api bisa membakar kertas dengan tabiah api itu sendiri, itu sudah musyrik teman. Ini musyrik itu sangat mudah. Tidak terasa kita ini juga termasuk minal musyrikin. Ini ora kerasa. Kemudian wa anzalallahu fi Taurat ala Musa. Nabi Musa menerima kitab Taurat juga tanggal 10 Muharram. Wa akhraja fi Yusuf min as-sijni. Nabi Yusuf keluar dari penjara itu juga tanggal 10. Wa radallahu fi ala Yaqub basarahu. Nabi Yakub setelah mengalami kebutaan yang cukup panjang. Niki sebabnya Nabi Yakub buta karena nangisi Nabi Yusuf sing dipateni karo dulur-dulure. 23 tapi pinter ya. Kata-kata Nabi Yusuf niku sebelum ngajak Yusuf berburu, reka-rekane Nabi Yusuf niku demon, buat gendongi, supaya disayang-sayang lah. Niki jane men pada saatnya nanti diperbolehkan oleh ayahnya untuk ngajak Nabi Yusuf karena mereka cemburu sing diman matkot Nabi Yusuf karena ayahnya melihat ada tanda-tanda kenabian. Akhirnya bahasa Nabi Yusuf jeri timbangan macan. Nabi Yakub nangis mawon akhirnya sampai buta, kembali bisa melihat pas tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam bebas dari seluruh penyakit yang dideritanya juga tanggal 10 Muharram. Kemudian terbelahnya lautan merah oleh Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun itu juga tanggal 10 Muharram. Nabi Daud diampuni dosanya tanggal 10. Nabi Sulaiman menerima kerajaan yang sangat megah yang tidak tertandingi sepanjang zaman. Sampai hari ini pun tidak ada yang melebihi indahnya kerajaan Nabi Sulaiman. Itu diberikan oleh Allah juga tanggal 10 Muharram.
Kemudian awal turunnya hujan, awal turunnya rahmat, awal Allah menciptakan bumi langit, semua kejadian di tanggal 10 Muharram. Maka hari ini tanggal 10 itu menjadi hari yang sangat istimewa. Nah, kita disuruh berpuasa. Wa huwa shaumul anbiya. Hari tanggal 10 Muharram seluruh nabi tidak ada yang tidak puasa. Maka Nabi dawuh fasumu padha puasa kowe kabeh ana ing tanggal 10 Muharram. Man shoma yauma asyara fakana shamat bulan. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram Sabtu besok, ini laksana puasa setahun penuh. Kemudian Allah itu sayang banget kepada umat Muhammad. Umat Kanjeng Nabi ini kan wong sing akeh banget dosane, karena fasilitas untuk melakukan dosa itu teramat sangat banyak. Tetapi Allah emang menyediakan berbagai macam penghapusan dosa. Nah, termasuk besok karena hari yang sangat istimewa, Gusti Allah menjadikan penghapusan yang cukup lumayan. Dan kita laksanakan sholat 4 rakaat. Man sholla arba'an fihi yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wal Ikhlas 51 marrah ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat, kalau malamnya 2 salaman, yang dibaca Fatihah sekali, kulhunya 51 kali. Dengan kita lakukan itu, Allah akan berkenan mengampuni dosa kita 50 tahun. Ana sing takon Pak Kiai, langgar kula umure gur suwida. Kula nglakoni 3 tahun, kok 150 tahun kula teng ngapura, lah luwihane nggih sinten? Luwihane nggo sinten? Ya luwihane nggo ngunggahaken derajate awake dhewe. Kalau ternyata dosa kita sudah habis, kita punya penghapusan dosa, ya berarti munggahkan derajat kita. Yang harus diwehaken kasih ini orang apa-apa. Harus diwehaken wong tuane, mertuane silakan asa karepe dhewe. Kemudian ada amalan khusus agar kita terhindar dari musibah, bencana, terminimalisir melakukan maksiat. Dalam kitab Fathul Razak, Syekh Asyuri ketika akan mangkola yang masyur hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maulana nasir sab'ina marrah kafallahu ta'ala sarra dalikal am. Barang siapa pada tanggal 10 Muharram atau malam 10 Muharram mengamalkan atau membaca lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, maka Allah akan menjaganya dari melakukan maksiat atau perbuatan dosa atau musibah. Nah, berarti ini dalam rangka juga agar kita terbebas dari corona, karena musibah juga dijaga oleh Allah. Kemudian hari itu juga banyak hal yang kita lakukan. Bagi orang yang liang-liangan mawon, anggar gelem adus tanggal 10 gitu, bakal dibebasakan sakit penyakit. Mandi kita salah. Watato harufihi lam yamrat fi sanatihi illa maradul maut. Barang siapa yang mau mandi pada malam 10 atau hari tanggal 10 Muharram karena puasa, ya berarti sebelum subuh lah kita mandi, maka kita akan dibebaskan selama 1 tahun dari berbagai macam penyakit, kecuali penyakit yang menyebabkan kematian. Nek jatah memang mati tahun ini, ya tetap tidak dibebaskan dari penyakit. Kalau memang matinya itu harus melalui proses sakit terlebih dahulu. Niku syaratnya ya kudu yakin, nek boten yakin tak ora mati. Mulane ana niat saya mandi agar dijauhkan dari segala macam penyakit. Niku niate atus dong Mas, pure. Niat saya mandi agar dijauhkan dari segala macam penyakit. Mau atus stok kayak ini mana temen ya atus wajib nggih mboten napa-napa sekalian malamnya, ya karena malam itu juga kan malam boleh untuk bersetubuh, yang untuk dihindari kan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, malam Asyura boleh-boleh saja, tetapi tentu akan lebih baik apabila digunakan untuk menambah frekuensi ibadah kita, karena man ahya lailata asyura bil ibadah faka'annama abadallahu ta'ala mithla ibadati ahli samawati sa'i.
Barang siapa menghidupkan malam Asyura, malam besok Sabtu dengan berbagai macam kegiatan ibadah, gitu momen asing dengan romen, Arab istighosa, manakiban, rotiban, yasinan, hataman Quran, monggo terserah apapun yang bisa kita lakukan dan kita biasa melakukan itu. Maka ibadah kita dicatat seperti halnya ibadah di seluruh malaikat penghuni langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Berapa miliar malaikat yang ada di sana. Itu ganjarannya diwehaken kanggo wong sing gelem urip-urip malam tanggal 10 Muharram. Nah, termasuk sholatnya ini dalam rangka untuk menghidupkan malam itu. Sholat bareng maghrib kenging, ini boleh jamaah, boleh juga sendiri-sendiri. Tetapi ini termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Cuman kalau kita lakukan dengan jamaah, la tukrahu wa la tusannu, sunnah boten, makruh boten. Artinya walaupun kita jamaah, pahalanya bagaikan kita sholat sendiri. Paling tidak dari si kebersamaan aja lah kita dapatkan itu. Ini sering dilakukan di pondok-pondok kayak ini sholat duha. Ini kan bukan termasuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, tetapi sering dilakukan dengan jamaah. Sholat malam, hajat, tahajud ini ya bukan termasuk sholat sunnah yang disunahkan jamaah, tetapi boleh kita lakukan dengan secara berjamaah. Kemudian man tasaddaqa fi bisatin fakana lam yurdasailan qattu. Barang siapa yang mau bersedekah pada tanggal 10 Muharram dengan apa saja, kepada siapa saja, maka seolah-olah kita tidak pernah menolak setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian man masabi ala rasul yatim au asana ilaihi fakana asana ila itami waladi adam kullihim. Barang siapa yang ngelus-elus bahasa Indonesia di sini apa? Mengusap kepala anak yatim, kemudian memberi kebaikan, awet duit lah. Senajan bocah yatim siji tapi awet nang tanggal 10 Muharram, faka annama ahsana ila aitami waladi adam kullihim. Maka pahalanya bagaikan kita nyantuni anak yatim sak ngalam tentunya. Tapi ngelus-elus ini kan maknanya kasih sayang. Aja ngelus-elusin tok ngelus-elusin ndase bengel ora ana sing ngewek duit. Ya mending ngewek duit walaupun orang ngelus-elus. Dan tentunya yatimnya ini yatim yang masih kecil, aja yatim sing wonten gede, wadon maning karo Pak Biyen telas lulus ora ora. Yatim semanten berapa telas lurus. Hingga nek saged saben dinten jaminane swarga. Nek saged saben dinten. Kayak hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, mangko bado yatiman bainal muslimin ila ta'ami masyarabi adkhalahu Allahul jannata battata illa ayya'mala dzamban la yufarlah. Barang siapa mau ngrumat bocah yatim siji mawon, setiap hari kasih makan, kasih minum, gampangannya ya ditanggung mangan minumnya lah. Maka adkhalahu jannatan batata, mesti mlebu surga. Dijamin mesti mlebu surga. Kecuali ila ayyama dzamban la yufarlah. Kalau dia sampai melakukan dosa yang tidak diampuni, lah ini tidak ada jaminan surga. Kalau hanya melakukan dosa, walaupun dosanya rotok gede, tetapi itu dosa yang bisa diampuni, maka dengan merawat anak yatim saben dina awet mangan awet minum, maka jamin ini mesti mlebu surga. Tetapi tidak harus setiap hari diberi. Niki wonten wong sing ngerti hadis niki, jadi saben unggulan niku titip harta 800 nggo nyantuni bocah yatim. 400 niku mangan minum sing sederhana yang cukup lah. Niki panjenengan kira-kira urunan jaminan surga bisa melakukan ini. Tanah jenengan duit tangga, bocah yatim, sampai bulan aweh marek biunge, yang titip kanggo mangan anak rika. Oke, matur nuwun sangat. Jaminan di surga. Asal terhindar dari melakukan dosa yang tidak diampuni. Kemudian telekom yang ini, man ada maridon fihi, faka'annama
ada maradha auladi atam kullihim. Barang siapa mau menjenguk orang sakit pada hari besok tanggal 1, hari Sabtu besok, walaupun hanya satu telekong mriyang siji, iki ganjarane pada karo telekong mriyang sengalam dunya, karena istimewa tanggal 10 Muharram. Iki ora ana bedane karo tanggal 17 Agustus hari keramat bagi bangsa Indonesia. Maka kemarin banyak yang dapat penghargaan, sekian banyaknya. Ada yang dapat remisi, ada yang dapat hadiah lumayan, ada yang mendapatkan penghargaan dari segala macam profesi seseorang masing-masing. Dari petani ada juga yang dapat penghargaan karena berhasil dalam mengembangkan pertanian dan sebagainya. Di tanggal 17 Agustus pemerintah sekian banyak memberikan bonus kepada masyarakat atau bangsa penduduk negeri ini. Begitu pula hari tanggal 10 Muharram ini hari sangat istimewa. Kejadian yang tadi kita sudah sebutkan, ini kemudian juga Allah memberikan bonus pahala yang cukup luar biasa. Wong liang siji ganjar daripada kalau wong liang sengalam dunia. Maka mudah-mudahan besok dari keluarga Kementerian Agama hari Sabtu ada yang sakit, biar dijenguk oleh teman-temannya. Anak sing bingung sih pagi, kalau kancane sehat, tanggane sehat, dulure sehat, sih kepripun yang mari rumah sakit, telek orang kenal kan oleh mawon, tapi karena ini musim pandemi jadi tidak bisa jenguk ya. Ya jenengan golek wong mriyang lah, golek kabar apa sing mriyang. Ya. Dan umpamane jenengan boten mireng lewat WA besok siapa ya sing mriyang. Nah, ana sing keseret daripada miliki. Walaupun mung gawa tahu napa brontan, napa jeruk setengah kilo. Jeruk setengah kilo nanti malah dibangun dewek. Nek tenek wong mriyang ganjar ini bisa hilang nek jenengan nganti mangan nang ngarepe wong mriyang. Niku ganjarane tenek padahal ganjarane tenek wong mriyang gedene ora lumrah. Nanti malaikat Jibril itu kepengin ora lumrah dadi menungsa. Jadi malaikat Jibril tahu tentang pahalanya telik niki ganjarane tenek wong mriyang. Dengan kitab Menggasetul Mustafa kalau tidak salah, malaikat Jibril kepengen banget tadi menungsa sebab hitung perkara. Salah satunya adalah telik wong mriyang itu ternyata ganjaran gede banget. Niki betul-betul nang rumah sakit, betul pundi-pundi kayak gini. Kemudian yang terakhir panjenengan supados mana niki uripe terang, karena kalau yakin jenengan sih atine tetap urip. Buktine isih gelem ngaji niki berarti atine urip. Wong masalahe uripe niku padhang napa bleret. Kalau yakin wong Kementerian Agama niki kayaknya bleret kabeh termasuk sing lagi ngomong ya padhang mawon. Uripe bleret. Padhang bleret niku wonten kok ukurane. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani niku padhang mboten lumrah sebab semalam suntuk beliau habiskan untuk ibadah. Hal itu setiap malam hadhil muddata kullaha. Hal itu setiap malam dia lakukan. Sebab atine memang benar-benar padhang tenan. Wong bayi mon Syekh Abdul Qadir niku puasa. Nembe lahir disusune biyunge mboten turun. Karena itu pas Ramadan jan puasa. Lan jenengan mantan bayi, bayi. Saya Abdul Qadir itu bayi ora gelem disusuni nang bulan Ramadan, puasa. Bau rokok, orang Syekh Abdul Qadir ngerokok. Sok tahu doang. Pilih anaknya baktian orang gelem utuh. Mau lah turane bapane. Ada di amalan dengan bisa buka di Google nih wonten Fadilah Asyura wonten kan muncul doa subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa maghridha wa zinatul ars walhamdulillah min al-mizan wa muntahal ilmi wa maghridha wa zinatul ars wallahu akbar bil al-mizan wa muntahal ilmi wa maghridha wa zinatul ars dan seterusnya. Ini dibaca setahun sekali pas Asyura. Insya Allah ibarat HP yang
mun lemot niku wis ngedrop, nah dicas maning. Lah ning ngecas nganggo dongan iki. Insyaallah nanti daripada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sangat kategori yatim. Niku nek misale nonton lare ditinggal bapak ibune niku pisahan. Nah, sama pisah niku kan bapaknya niku mboten nate di tanggung jawab niku mboten dilaksanakan, itu saged kategori yatim. Yatim niki definisine man al yatimu man laisa lahu abawani au ahaduhuma. Yatim adalah orang yang tidak punya ayah ibu atau tidak punya ayah saja atau tidak punya ibu saja. Niki dalam bahasa syariat nggih, niku arane yatim. Ini nang Indonesia dadi sejen. Langkarama biunge arane yatim piatu. Langkaramane yatim langkap biunge yatim. Padahal boten nonton piatu. Anane yatim, tapi yatim yang sesungguh-sungguhnya yatim bukan man laisa lahu abawani auduma. Al yatimu yang sesungguhnya adalah man yatimul ilmi, al yatim yatimul ilmi. Ya, wal adab. Sing dene aran yatim sing kudu dimulasi temenan, tapi besok niku wong sing ora duwe ilmu lan ora duwe adab. Itu sing arane yatim sesungguh-sungguhnya yatim. Tetapi yatim yang disantuni bukan yatim yang ini, tapi man laisa lahu abawain aw haduma. Kalau dia punya ayah ibu tapi tidak diobati ya bukan yatim. Tetapi tetap kita menyantuni ya sangat banyaklah pahalanya. Paling tidak kalau tidak terkena hadis yang hurumat yatim, wau mantas sedekah niku. Kan sedekah tadi kepada siapa saja boleh. Jadi yatim ya tetap seperti itu. Kemudian sering ditanyakan batas umur. Sebenarnya yatim tidak dibatasi dengan umur sebenarnya sih. Asal durung mandiri, ngoten ya. Walaupun sudah SMA, dia belum mandiri, dia tidak ada waktu untuk bekerja, awalnya sekolah, begini ngaji. Nah, itu ya tetap masih perlu disantuni. Wah, nggak bisa lulus SD yang seorang yatim maning, ya ngoten. Sebab sering sih, kenapa kalau di satu daerah dibatasi anak yatim yang SD saja? Karena mengingat dananya terbatas, dan dari SMP SMA di satu nikah orang cukup, maka dibatasi. Jadi sampai mandirilah yang namanya yatim itu. Tetapi ada pula yang membatasi. Dan kalau kok memilih ini walaupun sudah dewasanya, sudah balik, tapi dia masih belajar dan tidak punya waktu untuk bekerja, maka ya tentu sangat baguslah kita nyantuni. Ini kesehatan ramane neng ora ngopeni, ora nafkahi, ya itu tetap termasuk bukan yatim, nyatanya ada. Oh yatiman. Jadi Pak Kaji loh ya, kita menjawab Pak Kaji. Kalau anak yatim terus ibunya menikah lagi itu gimana Pak? Masih kategori Ya kan ada yang sudah mengganti kedudukan ramane. Nggih, bisa ora yatim meneng jeruk wis duwe rama sih, walaupun rama sambung. Tetapi kan tetap rama mawon. Yatim be. Oh yatiman berarti yatim be. Ada yang menggantikan nafkahi sih. Berarti sudah bukan anak yatim. Lah yo nyatanya jadi terus dirama. Ini kan masalahnya biasanya tulang punggungnya tidak ada, sehingga Kanjeng Nabi ini sangat belas kasih dengan anak-anak yatim. Mulanya Kanjeng Nabi diparingi label Abdul Yatam Ramane bocah yatim, dan orang-orang yang mau merawat anak yatim nanti selevel dengan Kanjeng Nabi. Ana waqafil yatim fil jannah, ada aku karo wong sing gelem ngurmat bocah yatim besok selevel nang swarga. Surga itu kan bertingkat-tingkat ya. Nah, ini jenengan sing urun nyantuni anak yatim nanti akan sejajar dan sering bertemu dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Kayak ngapa senangnya ketemu Kanjeng Nabi. Bang jenengan tinggal ketemu Pak Jokowi, udah senangnya polsek Pak Selfie orang mana-mana.
statur presiden Bob. Nah, mana ketemu Kanjeng Nabi. Nika nggih dinyanyiaken alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air matamu karena pancaran ketenangan dan seterusnya. Sekap ya? Demikian. Pertama 51 bis antara bisnya orang sang lakoni bisa dengar mutlak nggih ning salat mutlak itu salat sing mboten embel-embel aja niat ingkang salat sunat mutlak boten. Hanya niat saya salat sunat 2 rakaat karena Allah mboten jenenge mutlak. Ini antar embel-embel orang mutlak jadi niat itu salat Tuhan itu berarti bukan mutlak. Sing ngono embel-embel. Niat itu salat sunah 2 rakaat. Nah, mangke bar Fatihah kul hudi ping 51. Lagi bakas gimana pun marahi menurut Ghazal pun waktu pertama surat dari bulan dan belum nahan ping 51. Iya, setiap berkatnya sama. Kulhu terus ping 51. Mana yang saya kulhu. Malaikat Arab nyatet dari guyu keping-keping surat ikhlas kenging kulhu bareng begitu terserah iya ikhlas monggo kulhu kenging nyempeng tasbih kenging jenengan kalkulator kenging suratnya ngedebor kenging mamanya kulhu jret ya karena yang batal kan bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, ini jangan aneh yang merek papan tulis tuh. Kalau melirik kan orang apa-apa. Sholat melirik niku hukumis makruh. Jangan sholat kok nah kalau tak kita maaf biji gini satuan ini puluhan dengan kali kami istri mengerti ini ya kena ya kon gantian karo bojone malah kon bawa siji loro tak loro ya kena bojone ndelenger ngene wis 51 50 hah 50 wis ora tak tung darat bae cekap nggih kita dapat kami sampaikan kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi kulli thariq bil ihtiqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.